berlaku dalam norma dan aturan yang dalam rujukan moral pilihan yang benar dan benar. Iya. Kemudian menurut Bapak, bagaimana Bapak mengambil keputusan di sekolah Bapak yang sama-sama mengandung kebaikan, dua-duanya baik, bagaimana Bapak mengatasi? Dalam mengambil keputusan, jika keputusan itu sama-sama mengandung nilai kebaikan, maka saya mengambil keputusan mana yang lebih utama, yang lebih urgent dan menyangkut orang banyak, dengan 3 prinsip, yaitu kita lihat dari hasil akhir, peraturan, dan rasa peduli kita. Berarti kira-kira langkah-langkah apa yang Bapak lakukan dalam mengambil keputusan tersebut? Kan saya coba ada beberapa hal yang menimbulkan masalah-masalah, yaitu menganalisa data yang relevan, kemudian mengembangkan alternatif, kemudian evaluasi alternatif, pemilihan alternatif yang terbaik, implementasi keputusan, dan evaluasi hasil keputusan. Terus hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika dengan lawan bilang itu Pak? Jika kegiatan bersamaan semuanya penting, yang menentukan lebih urgent dan berkaitan dengan orang banyak, seperti itu ya. Kemudian apakah ada jadwal khusus dalam menentukan kasus seperti itu Pak? Untuk kasus seperti ini tidak ada jadwal, kita lebih baik masalahnya secepatnya kita tangani. Kemudian apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan kasus dilema etika? Ya, kita ambil musyawarah, mengajak guru untuk bermusyawarah dalam masalah ini. Jadi Bapak mengajak guru bermusyawarah ya Pak ya. Kemudian dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Mengambil dari empati pada orang lain. Sudah, dan Baik Pak, terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu dalam keadaan sehat. selalu Salam buat Ibu di rumah Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Vivi, Bagaimana kabar Ibu? alhamdulillah sehat. Maaf ya, baru ketemu janjian dari berapa hari yang lalu. Iya. Saya ada kegiatan kemarin di luar. Alhamdulillah kita hari ini bisa ketemu. Gak apa-apa Ibu, alhamdulillah. Terima kasih waktu yang sudah diberikan kepada saya untuk bisa ngobrol-ngobrol sama Ibu. Iya, sama-sama Bu. Jadi kita bisa bersilaturahmi ini antar lintas ya. Bu Vivi sebagai kakak, saya sebagai adik karena saya megangnya anak TK nih. Bu Vivi kan SD gitu. Tua ya? Masya Allah, secara tingkatan lebih tua, secara umur ada di saya. Cuma kondisinya TK-nya seperti ini. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Maaf. TK 10 ya Bu? TK negeri TK 10. negeri 10. Iya. Begini Bu, saya adalah calon guru penggerak angkatan 5 Kota Bekasi. Masya Allah, hebat. Bapak calon Ibu, doanya Amin, mudah-mudahan amin, sampai mudah-mudahan. selesai. Amin ya Allah. Nah ini kebetulan di modul 3.1 ada tugas Ya. untuk bertemu dengan kepala sekolah dan mewawancarai tentang pengambilan keputusan. Nah, saya mohon waktunya Ibu untuk bisa wawancara dengan saya. Gitu. Mangga silahkan. Ibu guru di
sini banyak ya Bu ya? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk TK Negeri 10 ini adalah jalan yang kedua tahun insya Allah. Dan untuk guru-gurunya ini adalah benar-benar guru negeri semuanya, Luar biasa. terkecuali operator sama OB. Terus untuk jumlah murid kita ada 72. Alhamdulillah cepat ya. Perkembangannya langsung banyak muridnya Ibu ya. Dan Ibu kalau dalam memimpin pasti selama ini banyak keputusan yang harus Ibu ambil sebagai seorang pemimpin. Bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? ya betul banget, pimpinan itu berat ya. Tapi insya Allah semua pimpinan memiliki cara tersendiri masing-masing, yaitu dengan kita berpegangan pada norma dan aturan-aturan yang berlaku yang ada di instansi itu. Insya Allah dua pegangan itu akan memperlancar ada masalah apa dan bagaimana bisa diselesaikan dengan cara baik, dengan berpegangan kepada norma dan aturan. Seperti itu mungkin. Oh iya. Kalau yang selalu saya jalankan seperti itu, berpegangan kepada aturan, berpegangan kepada norma, insya Allah masalah apapun bisa terselesaikan. Seperti itu. Ya. Terus Berarti saya duluan ya. bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus di mana ada kepentingan yang sama-sama benar. Misalnya ada Ibu harus memimpin di sekolah, kemudian harus ada rapat di luar. Penyelesaiannya bagaimana Bu, untuk yang kasus yang dua-duanya benar seperti itu? Ya. Itu sering banget terjadi seperti itu. Tapi saya akan melihat yaitu mana kepentingan itu yang lebih utama, yang lebih jadi dilihat secara kebutuhan yang harus dioptimalkan oleh saya, yang lebih utama itu yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Jadi langkah-langkah saya berarti ini menimbang dulu mana nih, misalnya ada dua permasalahan yang terkait semuanya, ini penting itu penting, mana yang harus saya jalankan. Yang pertama yaitu pasti kita identifikasi dulu, ini yang untuk kemaslahatan orang banyak, berarti saya harus mensegerakan. Ini bisa kepentingan ini juga harus diselesaikan, berarti tapi kan lihat kapasitasnya, ini bisa diselesaikan lain waktu. Nah itu berarti dia di prioritas kedua. Jadi saya lihatnya skala prioritas pertama, prioritas yang kedua, seperti itu. Insya Allah semuanya bisa berjalan dengan baik seperti itu. Nah, bagus sekali Ibu, mudah-mudahan bisa saya tiru. Kemudian apa ada langkah atau prosedur yang Ibu ambil ketika mengambil sebuah keputusan? Pasti ya, langkah-langkah itu pasti harus kita lakukan, yaitu pertama pengidentifikasian permasalahan itu sendiri, sejauh mana masalah ini kita bisa selesaikan. Yang selanjutnya mungkin kita harus pengumpulan data-data dulu. Datanya seperti ini, masalahnya seperti ini, pengumpulan data. Selanjutnya ada lagi pengembangan alternatif, kita bisa menyelesaikan, ini bisa diselesaikan dengan plan 1, plan 2, plan 3 dan lain sebagainya. Terus lagi nanti kalau sudah ini kita juga harus tahapannya ada pengevaluasian, benar enggak langkah yang sudah kita laksanakan itu, jadi dievaluasi. Terus selanjutnya juga kita ada pemilihan alternatif, yang mana nih yang lebih pantas ataupun prioritasnya yang harus yang dilaksanakan itu sendiri. Maksudnya skala prioritas mana yang harus kita utamakan. Yang pasti prioritas itu pasti yang teratas kan. Kalau yang disebutnya juga prioritas berarti yang utama, skala prioritas itu sendiri. Selanjutnya nanti kalau sudah selesai dievaluasi supaya pada saatnya kita nanti ada permasalahan yang seperti itu, kita sudah punya pengalaman bagaimana untuk cara penyelesaiannya. Seperti itu.
yang sudah insya Allah yang sudah saya laksanakan, dan mudah pasti orang hidup mah tidak hanya jadi pemimpin, pasti ada permasalahan-permasalahan, tapi kita itu patokannya seperti itu, langkah-langkahnya seperti itu yang sudah saya lakukan. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang selama ini dianggap efektif, saya tetap memakai prioritas berarti prioritas yang pertama itu yang saya akan laksanakan dan akan segera saya selesaikan. Nanti setelah saya terima ada masalah itu, bukan terima, setelah ada masalah itu saya telaah, oh ini skala prioritasnya yang ini, berarti ada prioritas pertama, ada yang kedua, dan terus dan selanjutnya. Jadi saya pilihnya skala prioritas. Gitu ya. Kemudian apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya, dan bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Untuk masalah jadwal, saya tidak memiliki jadwal tertentu untuk masalah, tapi melihat dari urgen masalah itu harus segera diselesaikan atau tidak. Jadi bila mana terjadi ada permasalahan etika itu sendiri, dilihat oh ini harus segera diselesaikan, berarti kami segera harus, sebagai pimpinan saya harus segera memutuskan untuk menyelesaikan pada saat itu. Tapi bila mana oh ini tidak terlalu bermasalah, tidak terlalu hari itu harus diselesaikan, berarti saya harus diskusi musyawarah dengan tim, yaitu tim kalau di sekolah kan ada ibu guru, terus lagi terkait dengan wali murid bisa kita mengundang dengan komite seperti itu. Jadi kita terkait dengan tim yang ada di sekolah itu sendiri. Kalau itu permasalahan itu tidak meminta untuk segera diselesaikan, tapi bila mana harus segera diselesaikan, pada saat itu juga saya memposisikan diri sebagai pimpinan harus segera ambil keputusan untuk menyelesaikan masalah itu sendiri. Baik Ibu. Kemudian apa ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Untuk yang membantu untuk masalah menyelesaikan masalah kasus dilema etika. Kalau terkait dengan wali murid, terkait dengan murid, berarti kan saya punya timnya itu adalah, kalau terkait dengan murid berarti tim saya adalah ibu guru. Kalau terkait dengan orang tua murid, tim saya adalah komite. Jadi saya kalau untuk terkait untuk segera memutuskan, berarti itu kewenangan saya sebagai pimpinan untuk segera menangani itu sendiri. Jadi dilihat dari permasalahan etikanya itu sendiri. Jadi seperti itu. Kalau selama ini kalau ada permasalahan, berarti saya tidak memiliki tidak memiliki partner khusus ataupun tim khusus untuk menyelesaikan masalah itu sendiri. Itu hanya melihat permasalahannya sendiri gitu. Jadi saya ulang. Jadi saya melihatnya begini. Saya tidak memiliki tim sendiri, tetapi melihat permasalahan itu kalau berkaitan dengan murid, berarti mau tidak mau saya punya tim, yaitu timnya dengan guru. Kalau terkait dengan wali murid, mau tidak mau saya akhirnya punya tim, yaitu timnya dengan komite sekolah dan korlas, seperti itu ya. Baik Ibu. Kemudian dari semua hal yang telah disampaikan Ibu, ada tidak pembelajaran yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan tentang dilema etika? Kalau saya sangat berpegang pada
tidak ada permasalahan yang tidak selesai, yaitu dengan cara apa? Satu saja, dengan komunikasi. Jadi saya pakai komunikasi itu sebagai bentuk atau cara penyelesaiannya. Komunikasi itu kan sangat luas, bisa kalau permasalahannya itu menyangkut halayak ramai, berarti dengan cara komunikasi, yaitu dengan cara mengundang banyak orang, itu dengan cara musyawarah itu sendiri. Tapi kalau permasalahannya satu orang dengan orang itu sendiri, berarti diskusinya diskusi sekup kecil. Jadi tetap nomor satu itu adalah komunikasi. Musyawarah yang paling dari ujungnya yaitu dengan musyawarah, dengan jembatannya adalah komunikasi itu sendiri. Berarti pembelajaran yang Ibu petik adalah perlunya Komunikasi, betul. dengan tim atau dengan guru tergantung permasalahan. Iya, melihat permasalahan. Betul banget itu. Karena saya sih pegang banget, komunikasi itu adalah kunci penyelesaian semua permasalahan. Insya Allah kalau kita komunikasinya lancar, permasalahan sebesar apapun akan selesai, bisa diselesaikan. Apa Ibu punya pengalaman tentang permasalahan di lingkungan etika ini? Banyak ya, orang hidup pasti. Iya, pasti. Tidak hanya di mana-mana lingkungan ya, Bu. pekerjaan, Betul. di bertetangga, pasti banyak sekali. Apalagi kita kan sebagai seorang guru di masyarakat juga disorot seperti itu, terus dipakai lagi jasanya, ya harus membaur dengan masyarakat itu sendiri. Banyak sekali yang sesuai dengan pengalaman hidup saya, bahwa terjadinya dilema etika seperti itu, tapi alhamdulillah semuanya bisa diselesaikan. Contohnya tidak usah jauh-jauh, di lingkungan saya di lingkungan saya terjadi ini, dan benar-benar terjadi di tempat saya pada saat itu, sebelum pada saat pandemi, masih masa pandemi dengan keterbatasan waktu, dengan keterbatasan gerak semuanya. Tapi di lingkungan itu kan ada organisasi itu taklim, di situ ada permasalahan dengan sesama pengurus taklim. Saya pada saat itu diminta menjadi posisi saya sebagai ketua taklim. Saya undang semuanya pengurus, saya sampaikan permasalahannya seperti ini supaya tidak ada miskomunikasi di antara semuanya. Yuk kita sama-sama selesaikan permasalahan ini, apalagi ini namanya taklim, kita selesaikan dengan hati yang jernih, akal yang sehat, keluarkan ego-ego tersendiri. Insya Allah pada saat itu juga semuanya unek-unek atau ketidakenakan satu dengan yang lain bisa selesai, yaitu dengan komunikasi itu sendiri. Alhamdulillah, sangat bermanfaat berkomunikasi juga kita berdua. Ini mah obrolan, bukan wawancara ya, jadi- obrolan. Masya Allah. Saya jadi tambah ilmu, jadi tambah pengalaman dari Ibu. Mudah-mudahan pengalaman-pengalaman baik yang sudah Ibu dapatkan bisa tertular kepada saya. Amin. Mudah-mudahan Mufti juga sukses. Amin. Jadi guru penggerak, bisa ilmunya bisa ditransfer ke lingkungannya, ke lingkungan terutama MJ2 ya. Iya. Setelah itu tularkan juga sebagai tetangga ke kita nih. Amin. Soalnya kalau di TKN sudah nggak bisa jadi guru penggerak, usianya udah di atas 50 semuanya. banyak yang gitu. Gitu, mudah-mudahan Mufti sukses. Amin. Terima kasih Menjadi banyak. apa yang bagusnya dari obrolan kita hari ini, Iya. mudah-mudahan saling dipetik ya. Kalau yang tidak baiknya dari saya udah buang Insya aja. Allah semuanya baik Ibu. Aduh, Iya. bicaranya enak banget, hangat banget ini. Banyak sekali ilmu yang bisa Masya saya Allah. terima. Terima kasih nih, Sama-sama. barokah Allah. Yang bisa Iya. membalas kebaikan Ibu. Sama-sama Bukti, sukses selalu, sehat selalu untuk Amin. Bukti. Ibu juga sehat, Amin ya Allah, ya dan Allah. keluarga juga sehat semua. Amin, amin, Mungkin amin. itu saja Ibu. Terima kasih waktunya. Mohon maaf jika banyak kesalahan dari saya. Sama-sama, Salam sama Ibu. sama-sama, Makasih, Ibu. sama-sama.